Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, yes. Ya, kita di tahun 2021 ini kita punya visi mencapai kedewasaan penuh. Dan dalam bulan ini kita bicara tentang dewasa dalam memilih. Ya, betapa pentingnya kita sebagai pribadi yang dewasa secara rohani ini, pilihan-pilihan kita ini mesti bijak. Jangan sampai kita membuat satu pilihan yang pada akhirnya mengakibatkan hidup kita semakin terpuruk. Ya, seringkali ketika emosi itu bekerja dalam hidup kita, kemarahan, sakit hati, kekecewaan, kedewasaan rohani itu menjadi luntur. Dan pada akhirnya banyak orang akhirnya membuat satu keputusan atau pilihan yang salah dalam hidupnya, yang mengakibatkan satu kondisi yang semakin terpuruk, semakin bertambah buruk. Istilahnya dalam tanda kutip itu kutub itu bekerja. Nah, maka itu kita sebagai anak Tuhan mesti dewasa dalam memilih. Ingat, pilihan hidupmu mempengaruhi masa depanmu. Entah itu masa depan bisa 3 bulan ke depan, bisa 1 tahun ke depan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bahkan nanti di akhir hidupmu kemana kamu harus berada dalam kematian kekal atau kehidupan kekal, itu tergantung pilihan-pilihan hidupmu pada hari ini. Ya, nah, kalau kita bicara tentang dewasa dalam memilih, kita mesti bicara tentang bertanggung jawab, ya, atas pilihan hidup kita. Ya, saya kasih gambar di sini, banyak jalan. Mana yang kamu mau pilih? Kamu mesti tanggung jawab. Istimewa ketika kamu dalam hidupmu memilih Yesus, kamu mesti bertanggung jawab dengan pilihanmu. Jangan kita ketika senang, engkau bertanggung jawab dengan pilihanmu, engkau nyanyi-nyanyi, engkau setia. Tapi ketika engkau menghadapi masalah, justru kau bersifat kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab dengan pilihanmu, memilih untuk bersungut-sungut, memilih untuk kecewa. Itu bukan orang yang dewasa. Orang yang dewasa dia bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Ketika dia memilih untuk percaya kepada Yesus, dia akan menghidupi pilihannya dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Nah, seperti orang dalam keluarga, ketika kita memilih pasangan hidup, Anda masih bertanggung jawab dengan pilihanmu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, Anda mesti bertanggung jawab mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Karena engkau dewasa. Tapi kalau orang anak-anak itu nggak bertanggung jawab dengan pilihan. Mungkin kalau anak-anak kadang-kadang memilih A, ketika dia nggak suka, aku nggak suka, ini susah, dia tinggalkan. Karena dia anak-anak. Nah, hari ini saya mau katakan, Anda dan saya sudah waktunya menjadi dewasa secara rohani. Ketika Anda dewasa secara rohani, Anda mesti bertanggung jawab atas pilihan yang kamu ambil dalam mengikut Yesus. Tujuannya adalah memiliki komitmen dalam menjalani hidup kita sesuai dengan pilihannya. Jadi punya komitmen. Komitmen itu apa? Janji. Sebuah janji yang kau ucapkan di hadapan Tuhan. Ketika kau berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka engkau harus komitmen di situ bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan tanggung jawab itu sifatnya bagaimana? Ketika engkau mau belajar untuk taat, ketika engkau mau belajar untuk berjalan di dalam ketentuannya, dan itu sebuah tanggung jawab kita atas pilihanmu, apapun
situasi dan kondisi yang terjadi, mau baik mau buruk, kita harus sudah siap untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita pilih itu yang terbaik. Amin. Ya, lah, pilihlah jalan, saya katakan, yang menuju kepada kehidupan, jangan kematian. Ya ini. Saya di sini kasih gambar berkat atau kutuk, itu pilihan di tangan Anda. Jadi kalau Anda pilihlah jalan yang menuju kepada kehidupan, jangan kematian. Banyak orang sudah awalnya bagus, memilih Yesus sebagai jalan hidupnya. Tapi seringkali di dalam perjalanan, dia tidak memilih jalan kehidupan, tapi jalan kematian. Dengan hidup dalam dosa, dengan memberontak. Itu sebenarnya awalnya bagus, di tengah-tengah Anda memilihnya salah. Ya, maka firman Tuhan ngomong, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Pada hari ini berarti setiap hari Anda diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Kamu mesti percaya ketika kamu memilih kehidupan, memilih berkat, jalan hidup, yang namanya jalan kehidupan, kamu mesti percaya ketika aku jalan di sini, ujungnya mesti kehidupan. Walaupun di dalam perjalananmu, proses perjalananmu ini terjadi banyak mungkin gangguan, mungkin ada batu, Anda mesti jatuh. Ada yang namanya mungkin didorong, atau mungkin Anda menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, yang Anda pikirkan. Anda mesti percaya begini, jalanku ini jalan kehidupan, jalan Yesus. Aku percaya ujungnya mesti kehidupan. Nah, ini yang kita sebagai anak Tuhan ini mesti miliki dulu. Jadi hari ini artinya setiap hari kau mesti memutuskan, aku berada jalan-jalan kehidupan. Jangan hari ini Anda jalan kehidupan, besok jalan kematian. Tidak bisa. Anda mesti putuskan setiap hari, aku mesti di jalan kehidupan, karena aku percaya ujungnya pasti kehidupan. Saya sering gambarkan jalan yang sempit, jalan yang lebar. Amsal katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Apa itu? Jalan yang disangka lurus, jalan yang seringkali orang banyak lewati. Orang banyak berkata nggak apa-apa, tapi kita tahu itu bertentangan. Tapi karena orang banyak dan kita lihat banyak orang lewat di sana dan hidupnya kelihatannya nyaman, Anda mesti tahu itu ujungnya maut. Makanya jalan yang sempit ini itu bukan jalan yang disukai, jalan yang bukan menjadi pilihan. Kenapa? Sempit. Seringkali banyak yang namanya gangguan di situ, masalah. Bukan pilihan yang menyenangkan. Dan banyak orang gak suka di jalan itu, tapi ujungnya kehidupan. Makanya kita sebagai anak Tuhan itu mesti bijak dalam memilih. Jangan kita memilih berdasarkan kenyataan, emosi, berdasarkan karena kenyamanan dagingmu. Tapi Anda mesti memilih berdasarkan apa yang kamu mau capai di masa depanmu. Itu yang Anda mesti tahu. Saya kasih contoh seperti orang mau belajar ya, bermain musik. Orang mau belajar bermain musik itu
Kalau orang lihat orang main musik itu orang berkata, enak, bagus, nyaman. Tapi ketika latihan, seringkali kalau orang nggak melihat ke depan, orang putus asa, berpikir begini, ngapain, capek, latihan tiap hari nggak enak, bosan, latihannya gitu-gitu aja. Apalagi kalau orang belajar musik klasik, itu membosankan. Tapi kalau orang melihat ke depan, aku mau menjadi seorang profesional, dia akan latih itu dengan tekun. Walaupun jalan itu jalan yang tidak enak. Tapi orang yang pada umumnya berkata, ya kalau kamu tidak suka ya tidak usah. Kan banyak pilihan lagi. Nah, seringkali kita berpikir seperti kebanyakan orang. Sudah berani memutuskan, tapi ketika di jalan itu terjadi gangguan, ada beberapa halangan, membosankan mungkin, kita mulai berkata, mendengarkan orang banyak, ya apa kamu harus jalan di situ? Banyak jalan. Toh ujungnya sama. Dengar ya, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Tidak sama ujungnya. Kita mesti tahu itu. Seringkali banyak orang ngikut, ya enggak apa-apa, enggak baca firman enggak apa-apa. Toh ya yang banyak pilihan yang lain, enggak perlu baca firman enggak apa-apa. Doa kan enggak harus begitu dan begini, pilihannya banyak. Ibadah kan enggak harus datang ke gereja, apalagi zaman sekarang ini, zaman pandemi. Ingat loh, ujungnya. Anda jangan lihat yang hari ini yang orang banyak, oh iya ya betul ya. Anda lihat ujungnya. Itu orang yang dewasa, dia melihat itu bukan 1 meter di depan, 2 meter, tapi bermil-mil jauhnya di depan. Ada apa di sana? Itu orang yang dewasa. Ya. Nah, Yesus katakan begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan gini, Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ketika engkau pada hari ini, pada waktu engkau bertobat, kau memilih Yesus, kau sudah memilih jalan yang tepat. Kenapa? Karena kau memilih yang namanya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sudah tepat. Tapi seringkali banyak orang, tadi saya katakan, sudah memilih jalan yang tepat, tapi di tengah perjalanan, karena ada persimpangan, dia melihat kok di simpang itu kok enak ya, nyimpang. Nah, ketika nyimpang, dia pikir kelihatannya ada kan jalan yang lurus sama nyimpang, tapi kelihatannya kok kayak ujungnya sama ya. Tapi padahal jalannya beda. Seperti kalau di Jakarta itu ada jalan di atas sama di bawah itu. Jalannya kelihatannya itu sama itu. Ini jalan belok begini, ini jalannya lurus begini, jadi belok begini. Tapi ternyata tujuannya beda. Pernah ke Jakarta ya? Saya pernah ke Jakarta, lihat, kelihatannya sama, ujungnya beda. Nah seringkali orang begini, lihat nih jalan persimpangan, sama ya. Tapi ketika di jalan nih ternyata ujungnya beda. Nah, hari ini saya mau katakan, kalau kamu, Anda dan saya memilih Yesus, hiduplah di jalannya Yesus. Apa jalannya Yesus? Sangkal diri, pikul salib. Harus sangkal diri, pikul salib. Itu satu kebenaran hidup. Ya, kalau kamu ikuti keinginan dagingmu, kamu akan mati. Tapi kalau kamu hidup oleh Roh, kamu akan hidup dalam damai sejahtera oleh kebenaran. Jadi memang jalan yang lain itu, orang sering berkata begini, ya ujungnya sama. Toh ya juga banyak orang ikut.
kelihatannya. Anda jangan pilih yang kelihatannya. Ingat itu. Kelihatannya enak, kelihatannya nyaman, tapi ujungnya itu yang gak nyaman. Anda mesti tahu itu. Maka dari itu ketika Anda dan saya sudah berani memilih untuk percaya Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda mesti konsisten dalam jalan Yesus. Konsisten itu tetap tidak berubah-ubah. Ini kata sifat, sikap. Konsistensi itu ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Itu tindakan kita, perbuatan kita. Jadi konsisten itu sikap kita. Kamu mesti punya sikap konsisten dalam jalan Yesus. Artinya tetap tidak berubah-ubah. Walaupun pilihannya banyak, mungkin di banyak pilihan itu banyak kenikmatan, banyak keenakan, tapi Anda tetap. Itu namanya konsisten. Nah, konsistensi adalah tindakanmu. Di dalam langkahmu itu kamu tetap mantap, tetap tidak goyah di dalam setiap langkahmu. Walaupun banyak pilihan-pilihan yang menyenangkan. Itu namanya konsistensi. Jadi Anda mesti konsisten, itu sikap. Dengan apa? Hidup taat kepada firman-Nya. Makanya di dalam ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Mendengarkan. Nah, kata mendengarkan artinya apa? Taat. Anda mesti mau taat. Lah kalau Anda bicara Tuhan katakan pada hari ini, berarti kan setiap hari Anda mesti harus membangun hubungan. Anda dengarkan itu mesti setiap hari. Keputusan yang kamu ambil setiap hari. Nah, keputusan itu bukan berdasarkan atas jalanmu atau maumu, tapi jalannya Yesus. Berarti Anda mesti terus setiap hari memiliki persekutuan dengan Yesus. Terus menerus setiap hari. Nggak bisa begini, oh cukup hari Minggu aja. Nggak bisa, setiap hari. Dalam hidupmu mesti bersekutu, berdoa. Mesti baca firman. Dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan turuti keinginan dagingmu, emosimu, kemarahanmu, sakit hatimu, tapi turuti apa yang Tuhan mau, inginkan, perintahkan dalam hidup kita. Itu namanya kita ini mau taat, konsisten. Bahkan kita mau belajar namanya sangkal diri, pikul salib. Itu jalan salib, jalan Yesus. Nggak enak, pasti nggak enak. Tapi ujungnya itu loh, ujungnya itu kehidupan. Nah kita ini kadang-kadang seringkali ya berpikir memilih mengambil satu keputusan yang sesaat kelihatannya enak. Wah enak, nggak apa-apa. Tapi ketika nanti sampai ke ujung menghadapi satu problem kita nyesal. Aduh kenapa? Nah hari ini saya mau kasih tahu, tidak ada kata terlambat untuk engkau memutuskan mengambil jalan yang benar. Karena Tuhan selalu ngomong hari ini. Artinya perjalanan hidupmu itu bisa berubah ketika kamu mengambil keputusan dengan benar setiap hari. Nah, seringkali orang itu kan berpikir kan, oh aku udah benar, jalanku benar. No. Firman ngomong apa? Hari ini. Artinya kalau kamu nggak mau bersekutu dengan Tuhan, nggak bisa. Walaupun kamu benar. Karena benermu itu selesainya tadi malam. Benermu hari ini selesainya tadi malam. Dengar baik-baik ya. Benermu hari ini selesainya tadi malam. Hari ini
beda lagi. Sesuai dengan keputusannya kamu ambil, pilihan yang kamu ambil. Jadi Anda jangan berpikir bahwa oh aku sudah benar-benar terus. No. Benermu hari ini selesainya tadi malam. Hari ini belum tentu Anda bisa benar. Kalau Anda nggak mau bersekutu mendengarkan perintah Tuhan, nggak bisa. Maka Tuhan ngomong begini, kalau ada orang benar, dia benar nih, tapi berbuat dosa, Tuhan katakan kebenarannya tidak dapat menyelamatkan dia. Tapi kalau ada orang berdosa, dia sadar, terus bertobat, Tuhan ngomong gini, pertobatannya menyelamatkan dia. Wow, dahsyat Tuhan. Ada orang bangga dengan kebenarannya, tapi ingat, kebenaranmu, benermu itu selesainya tadi malam. Hari ini Anda jalani hidup yang baru. Makanya Tuhan ngomong pada hari ini. Di sini. Ya. Selalu ngomong pada hari ini. Kalau Anda baca ayat 28, kutub juga gitu, pada hari ini. Kalau kamu tidak mendengarkan, pada hari ini. Halo? Makanya Tuhan selalu ngomong diperbaharui terus menerus manusia barumu. Jadi kita sebagai manusia tidak ada kata sombong dalam mengikut Tuhan. Kemarin sukses, hari ini belum tentu. Kenapa? Suksesmu berakhir tadi malam. Halo? Jadi kita tiap hari itu tidak ada kata sombong. Karena kita tidak bisa tanpa Tuhan. Jadi untuk bisa konsisten dalam jalan Tuhan, untuk konsistensi dalam jalan Tuhan, Anda dan saya mesti taat kepada firman-Nya. Untuk bisa taat, tidak lebih tidak kurang, Anda mesti mau mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan. Dan bagaimana cara mendengarkannya pada hari ini? Bersekutu. Artinya bersekutu itu mutlak. Bukan lagi tawar-menawar. Anda sebagai anak Tuhan tidak bisa tawar-menawar dalam bersekutu. Sehingga yang selanjutnya dapat menjalani dengan percaya, tidak ragu, tetapi yakin. Kenapa orang tidak bisa konsisten? Karena tidak percaya, ragu, nggak yakin. Jalan ini benar tak ya? Waduh, kelihatannya enak jalan yang di kiri. Kok nyaman ya? Ini benar tak ya jalannya? Kok aku sudah percaya kok, tapi kok ya ada masalah ya? Udah percaya kok masih ada batu-batu yang berusaha nyandung aku ya? Kok rasa-rasanya Tuhan kok jalannya kok susah ya? Kok bukan pilihan favorit ya? Kok banyak orang gak lewat sini ya? Aduh, betul gak ya? Nah, gak konsisten. Kenapa orang gak konsisten? Karena gak percaya, ragu, gak yakin. Nah, untuk bisa konsisten, Anda mesti percaya, tidak ragu, tetapi yakin. Trust in God di sini. Coba kita baca sama-sama yang merah, 2, 3. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Halo? Hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi apapun yang kita lihat, ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena bisa diubah dengan imanmu. Halo? Tuhan ngomong begini, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil.
Setiap kali Tuhan menyembuhkan orang, Dia berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Apapun kondisimu, dengan imanmu, dengan keyakinanmu, dengan percayamu, dengan tidak ragu, jalani itu jalan Yesus, jalan salib. Walaupun kenyataan berkata A, B, C, D, E, aku nggak mau pikirin. EGP, emang gua pikirin. Aku mau di jalan ini. Karena aku percaya imanku kepada Yesus sanggup mengubah apapun yang ada di depanku. Amin. Amin. Kita ngomong, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Nah, pertanyaannya, orang untuk bisa punya iman itu pilihan. Ketika kau memilih untuk percaya, kau mesti konsisten. Nggak bisa begini, aku udah percaya kok belum terjadi. Ya tunggu, kau mesti konsisten di jalan itu. Artinya gini, percayamu itu mesti penuh dengan keyakinan bahwa apa yang aku langkahkan di dalam jalan ini, aku percaya itu ada Tuhan di dalamnya. Aku percaya ada pemulihan, ada sesuatu yang dahsyat yang akan aku terima, kehidupan yang akan aku terima. Itu yang Anda mesti miliki. Seringkali kita imannya nggak konsisten. Imannya iman anak-anak, nggak dewasa. Selalu mengharapkan hasil. Hasil itu Anda nggak perlu harapkan. Yang bagi Tuhan beginilah, konsisten nggak? Bagi Tuhan gini, hasil itu seperti membalikkan telapak tangan, mudah bagi Tuhan. Permasalahannya manusia itu selalu mengharapkan hasil, tapi lupa kita punya Tuhan yang spesialis mustahil. Perkara-perkara mustahil itu bagi Tuhan itu kecil. Cuma permasalahannya kita mau nggak di prosesnya itu. Karena bagi Tuhan membalikan itu gampang. Anda lihat Ayub dibuat miskin sekejap, dibuat menderita sekejap, tapi ketika dia menjalani proses dengan benar, Tuhan buat berhasil dalam sekejap. Bahkan dikatakan 10 kali lipat kekayaannya. Kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus ngomong gini, ketekunan Ayub. Nah, problemnya manusia itu tidak sabar, tidak percaya. Jadi ketika jalani proses itu yang dipikirkan hasil. Sekarang ubah. Pandanganmu berubah. Yang kamu pikirkan bagaimana di dalam jalan ini aku bisa nyenengkan Tuhan. Ubah. Bagaimana di jalan ini aku bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupku. Ubah pandanganmu. Jangan lagi mengharapkan hasil. Kalau kamu mengharapkan hasil itu semakin jauh. Seperti orang Israel dalam perjalanan dia menuju tanah Kanaan, mengharapkan hasil. Setiap kali mengharapkan hasil, akhirnya apa? Semakin jauh. Malah apa? Harus muter-muter 40 tahun yang harusnya tinggal masuk 40 tahun lagi. Kenapa? Karena mengharapkan hasil, ketika mengharapkan hasil tidak sesuai, kecewa. Dalam engkau mengiring Tuhan, kau mesti percaya kau punya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kau bukan masalah hasilnya lagi, tapi prosesmu. Apakah kamu bisa menjalani prosesmu dengan baik? Di jalannya Yesus dengan konsisten. Makanya saya kasih gambar di sini. Cari jalan kalau penting.
cari alasan kalau nggak penting. Jadi saya katakan gini, orang percaya itu tidak mencari alasan untuk mundur, tetapi mencari jalan untuk maju dan percaya. Jadi ketika orang itu percaya, dia akan cari jalan. Bagaimana aku terus percaya? Karena aku yakin Tuhanku itu Maha Kuasa. Bukan cari alasan. Aduh, buktinya marah Tuhan nggak ada. Hasilnya enggak. Hasilnya begitu. Ada lah. Tuhan mesti, ya alasanku tepat lah. Tuhan nggak tunjukkan jalan no. Ya sudahlah, aku mundur aja lah. Buat apa aku percaya? Kenapa? Karena anggap itu tidak penting. Jadi kegagalan kita itu mencari alasan untuk tidak percaya karena melihat kenyataan bukan melihat Allah yang berkuasa. Seringkali kita di sini nih loh. Ya, mana? Nah ini, melihat kenyataan di sini. Nah ini. Kenapa orang melihat kenyataan? Karena melihat hasil. Jadi saya katakan membuat alasan itu mudah. Kenapa? Karena alasan itu gratis. Betul enggak? Mencari jalan itu bayar harga. Percaya itu bayar harga. Tapi untuk tidak percaya dengan apapun alasannya itu gratis, sangat mudah. Betul enggak? Coba ngadepi kenyataan. Anda mau nggak percaya gratis? Sudah nggak percaya, ya sudah, kalikan 0 aja. Tapi untuk percaya, bayar harga. Nggak mudah. Seringkali banyak orang itu menganggap Yesus itu nggak penting. Makanya banyak cari alasan untuk bisa mundur. Walaupun dia berkata saya percaya, dia cari alasan. Gak usah jauh-jauh lah, yuk coba yuk kita mau cek. Ketika orang disuruh baca Alkitab, disuruh berdoa, disuruh ibadah, alasan untuk menolak dengan alasan untuk melakukan, cari jalan untuk melakukan susah mana? Orang lebih gampang ini, alasan untuk nolak. Kenapa kamu gak ibadah? Gak bisa. Kenapa? Capek. Gratis gak? Gratis. Tapi ayo ibadah. Oke, dia saya mau ibadah. Dia cari cara aku mau ibadah. Itu bayar harga. Bayar harga. Kenapa? Bangun pagi, keluarin ongkos, bensin, tenaga, waktu, keluarin duit lagi. Bayar harga nggak? Bayar harga. Tapi kalau ada alasan untuk berkata nggak ibadah, bangun, keliling, aduh, capek aku, udahlah tidur lagi, nggak keluar tenaga, gratis. Betul nggak? Makanya membuat alasan itu mudah sekali. Dan alasan yang kamu kemukakan, nggak ada yang nggak masuk akal. Semuanya masuk akal. Pak, Senin sampai Sabtu saya kerja, Pak. Capek. Kapan saya istirahatnya? Tiap hari bangun jam 5, jam 6. Saya ingin bangun siang. Boleh lah Pak, sekali-sekali ke ibadah. Saya ingin bangun siang. Capek saya. Nanti kalau saya sakit gimana Pak? Bapak mau tanggung jawab? Oh iya betul juga ya. Ya logis, masuk akal. Pak, kalau hari Minggu warung saya itu Pak rame Pak, satu hari itu setengah hari aja Pak. Kalau saya tinggalkan 2 jam, saya kehilangan 500.000 ya Pak. Kira-kira Bapak mau ganti nggak 500.000? Waduh, ya sudah, nggak usah aja. Masuk akal? Masuk akal. Apa tuh yang nggak masuk akal untuk membuat alasan? Nggak ada. Lo orang selingkuh tuh loh. Kalau Anda dengarkan, kenapa kamu selingkuh? Ya dia jahat kok sama aku kok. Ya nggak apa-apa lah, dia nggak perhatian. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi itu nggak benar.
Seringkali kita dengan Tuhan juga gitu, membuat alasan-alasan untuk kita bisa berontak sama Tuhan. Karena kita berpikir itu masuk akal. Hati-hati ya. Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Dia bisa angkat hidupmu, dia bisa jatuhkan hidupmu dalam sekejap. Kemarin Anda lihat Sriwijaya, pesawat lalu naik, hilang sekejap. Pandemi, lihat sekejap, banyak orang itu dihajar sekejap. Hidup kita itu Tuhan tuh punya kuasa. Sekejap dia bisa angkat hidupmu, sekejap dia bisa jatuhkan hidupmu. Sekejap. Kalau sekejap ini, nggak butuh waktu. Makanya kita sebagai anak Tuhan itu mesti jadikan Yesus itu penting, sangat penting. Sehingga kita cari jalan bagaimana aku konsisten di dalam jalan Yesus. Bagaimana aku tetap percaya di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, apapun kenyataannya, aku mau tetap setia. Karena engkau tahu, Tuhan itu bisa ubah segala sesuatu dan sekejap. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan itu nggak mustahil. Saulus aja yang orang bilang nggak mungkin dia bertobat. Kenapa orang begitu bisa bertobat? Sekejap bertobat. Jadi apapun dalam hidupmu, kau mesti percaya kau punya Tuhan tuh maha kuasa. Nah, jalani hidupmu tuh dengan percaya kau punya Tuhan yang maha kuasa. Nggak peduli hasilnya bagaimana, karena hasil hari ini bukan penentu. Penentumu itu Tuhan. Ingat itu. Nah, kalau orang ini nggak percaya, orang ini mulai ragu, orang ini mulai nggak yakin, akibatnya apa? Ini. Jadi suka bersungut-sungut. Ya, hati-hati. Kalau kamu sudah mulai bersungut-sungut, itu artinya kamu sudah mulai gak percaya. Kamu sudah mulai ragu, sudah mulai gak yakin. Terakhir sudah mulai ada pilihan lain. Hati-hati. Ya. Jadi kenapa orang itu bisa bersungut-sungut? Karena sudah mulai ragu. Sudah mulai tidak percaya. Nah, coba kalau suami atau istri mulai tersungut-sungut, kok gini terus ya? Udah mulai tidak ragu, udah tidak percaya. Aduh, berarti ini sudah mulai nggak percaya. Kenapa orang Israel itu bersungut-sungut? Karena nggak percaya. Ngomel terus. Nah, orang sungut-sungut isinya apa? Tuntutan terus, mintanya hasil. Nah, semakin bersungut-sungut, semakin kecewa. Akhirnya membuat alasan. Ya. Yang kedua, akibatnya memberontak. Meremehkan firman, tidak taat karena ketidakpercayaan. Ini di sini saya kasih gambar. Orang tidak mau dengar. Tidak mau dengar, dah. Tuhan apanya? Saya sudah ikut jalan Tuhan kok ya tetap begini yo. Tidak mau dengar. Ingat loh, bagi Tuhan itu sekali lagi bukan masalah hasil, tapi proses.
Jadi Tuhan itu bukan masalah hasil, Dia yang punya segala-galanya. Dia pegang hati yo. Hati raja aja Tuhan pegang kok. Buktinya apa Pak? Itu Kores, Raja Media Persia. Tuhan gerakan hatinya untuk bangun rumah Tuhan, bait suci di Yerusalem. Terjadi ya. Tuhan tuh pegang hati manusia. Ingat itu. Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang empunya alam semesta, Dia yang pegang. Sekali Dia berfirman, maka semuanya jadi. Nah, kita mesti tahu itu. Nah, kenapa orang itu berontak? Karena nggak percaya lagi, karena berpikir ini sekali lagi hasil. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan itu tidak mementingkan hasil, karena bagi Tuhan hasil itu seperti sulap. Karena apapun Tuhan bisa lakukan. Tapi kalau proses itu nggak bisa seperti sulap. Karena proses itu melibatkan kehendak bebasnya manusia. Untuk taat atau tidak taat, itu melibatkan kehendak bebasnya manusia. Tapi kalau hasil itu bagi Tuhan sulap. Tuhan ciptakan langit dan bumi, ngomong jadi ya. Tapi ketika bicara tentang proses manusia, Tuhan tidak bisa berbuat langsung jadi, tidak bisa. Tapi Tuhan mau melihat ketaatan dan ketaatanmu itu. Kamu taat atau tidak taat? Karena bagi Tuhan itu melibatkan kehendak bebas. Maka dari itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan konsisten pertama. Ketika kamu berani memilih untuk percaya Yesus, konsisten di jalannya Yesus. Dengan konsistensi ketika kamu berada di dalam jalan Yesus, tetap mantap. Yang kedua, Anda mesti mau percaya, tidak ragu, yakin bahwa jalan Yesus adalah jalan yang terbaik. Walaupun kenyataannya apapun, aku gak peduli. Tapi ketika aku punya iman di jalan Yesus, aku percaya imanku sanggup mengubah segala situasi, kondisi, apapun itu. Karena Yesus ada di dalamku. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Kepada Yesus kita akan berdoa.